Selamat datang di Nina Talk, menyajikan topik menarik seputar self-motivation, bincang literasi, dan perspektif tentang isu-isu terkini. Halo semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nina Talk episode kesekian. Saya lupa ini episode keberapa karena memang kemarin lebih fokus ke episode-episode hijab travelers, dan sebenarnya masih ada juga video-video yang ngantri untuk diedit. Namun karena saya baru saja mempublish buku Sekolah Itu Hobi, jadi rasanya kurang lengkap kalau misalnya saya nggak menceritakan apa isi dari buku ini. Jadi buku ini tuh saya tulis di akhir tahun 2018, 2 tahun yang lalu lah kira-kira. Dan ini tuh berawal dari seminar online yang diadakan oleh MITI KM dengan tema Sekolah Itu Hobi, dan narasumbernya adalah Mbak Sinta Amalina ini sendiri. Waktu itu moderatornya membuka diskusi itu dengan bertanya kepada peserta seminar, apa hobi kalian? Dan masing-masing peserta seminar mulai menjawab, hobi saya adalah menulis, membaca, traveling, itu hobi saya sih. Ada juga yang menjawab hobinya olahraga, terus masak, dan lain sebagainya. Tak ada satupun dari peserta yang menjawab hobinya itu sekolah. Kemudian si moderator ini tadi memperkenalkan Mbak Sinta yang memiliki hobi sekolah. Di situ Mbak Sinta mulai bercerita bagaimana beliau berpindah-pindah negara dari satu negara ke negara lain sejak kecil karena mengikuti orang tuanya yang juga melanjutkan pendidikan. Sejak kecil memang orang tuanya sudah menanamkan karakter untuk mencintai pendidikan itu sejak dini. Kemudian Mbak Sinta juga bercerita tentang bagaimana beliau menyesuaikan belajar dengan bahasa Tagalog di Filipina karena bahasa pertama yang diketahui itu bukan bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris. Lalu bahasa kedua adalah bahasa Filipin, baru kemudian bahasa Indonesia, dan yang terakhir adalah bahasa Mandarin. Jadi di buku ini itu selain memuat bahasa Indonesia, saya juga mencoba menulis percakapan-percakapan mereka dalam bahasa Inggris dan melakukan riset kecil-kecilan juga biar bisa menulis bagaimana dialog mereka di Filipina menggunakan bahasa Filipin. Dan karena saya memang nggak bisa banget bahasa Mandarin, nggak punya dasar dan nggak tahu cara menyusun pola kalimatnya, akhirnya saya menggunakan bahasa Inggris untuk bagaimana Mbak Sita berkomunikasi dengan teman-temannya ketika berada di Wuhan, tempat corona muncul teman-teman. Karena memang Mbak Sinta ini melanjutkan pendidikan master dan pendidikan doktornya itu di Wuhan. Jadi ketika corona virus COVID-19 kemarin lagi happening banget itu dan baru muncul, lalu munculnya di Wuhan, itu saya teringat banget sama kisahnya Mbak Sinta Amalina ini. Mbak Sinta juga bercerita bagaimana cita-citanya ingin menjadi seorang dokter untuk menyembuhkan sang ibu, namun karena alasan satu dari lain hal sehingga Mbak Ita harus mengambil jurusan finance di Presiden University dan tidak bisa mengikuti seremonial wisuda S1 juga karena harus berangkat ke Wuhan untuk melanjutkan S2. Nah, di S2-nya pun Mbak Sinta nggak sempat mengikuti seremonial wisuda S2 karena alasan satu dari lain hal. Jadi baru benar-benar mengikuti seremonial wisuda itu pada saat wisuda S3 doktornya di Wuhan. Singkat cerita, setelah seminar itu selesai, saya mencoba memberanikan diri untuk mengontak beliau via WhatsApp dan memperkenalkan diri dengan bahasa yang menurut saya sopan. Lalu menawarkan kepada Mbak Ita, mau nggak kalau misalnya kisahnya saya tulis. Dan di situ saya tidak berharap banyak juga akan direspon, karena di situ saya tahu diri bahwa saya hanyalah orang asing yang ingin menulis kisah perempuan hebat ini. Dan alhamdulillah Mbak Ita fast respon, kemudian welcome banget, beliau langsung mengiyakan untuk saya menuliskan kisahnya. Jadi saya mulai menuliskan kisahnya itu di akhir tahun 2018, dan sebenarnya kasarnya itu, tulisan kasarnya itu udah selesai tahun lalu, tapi baru dirapikan pada saat masa pandemi ini. Tulisannya pun bisa saya kirimkan ke penerbit-penerbit indie, namun karena saya berpikir bahwa kisah ini bagus dan sangat menginspirasi sekali, rasanya saya pengen coba ke penerbit mayor. Akhirnya saya tunda untuk menerbitkan buku ini di tahun kemarin. Lalu pada September atau Agustus 2020 kemarin, saya di WA sama dosen saya, dikenalkan sama penerbit gitu. Dan di situ saya bertanya, penerbitnya mayor nggak Pak? Gitu. Katanya iya mayor.
Akhirnya saya mengirimkan naskah ini ke penerbit tersebut, dan 2 minggu kemudian dikonfirmasi naskahnya diterima. Dan namun karena lagi-lagi karena alasan pandemi di mana Gramedia sangat sepi dari pengunjung, sehingga penerbitnya meminta untuk kita terbitkan berdasarkan jumlah pemesan dulu. Ketika saya bertanya kepada Mbak Ita, Mbak, kok mau sih ditulis kisahnya oleh saya, padahal saya bukan penulis terkenal loh. Dan Mbak Ita menjawab bahwa karena memang gak ada yang mau menulis kisah saya selain kamu. Sebenarnya ada sih, tapi itu ditulis digabung sama kisah yang lain gitu, kisah teman-teman yang lain. Dan selain itu juga Mbak Ita juga menjawab bahwa jarak hanya soal angka, yang penting hatinya. Kenapa judulnya Sekolah Itu Hobi? Karena pertama, ini sesuai dengan karakter dari Mbak Ita sendiri yang emang hobi banget sekolah. Terus beliau juga datang dari keluarga yang memang hobi banget sekolah. Dan kemudian yang ketiga adalah karena dengan sekolah itu bisa memperpanjang masa liburan kamu, memperpanjang masa kamu untuk menikmati masa-masa muda kamu, memperpanjang masa pencarian jati diri kamu, dan yang pastinya akan mengajarkanmu untuk lebih mandiri lagi. Benar kata orang-orang bahwa pergilah kamu, berjalanlah kamu sejauh mungkin, lihatlah dunia. Banyak hal yang belum kamu lihat dan tidak kamu ketahui. Dunia ini akan mengajarkanmu banyak hal, mulai dari bersyukur, menerima, menghargai, kerja keras, disiplin, bertahan, terjatuh, berjalan, hingga berlari. Iming-iming traveling, Mbak Sinta terus semangat belajar. Dimanapun kamu berada, kamu tetap harus punya mimpi dan berani mewujudkan mimpi itu. Because you should know the feeling of when a dream is no longer a dream. Aku akan bacain kamu kata-kata dari Mbak Ita yang menurut aku ngena banget di hati dan sangat menginspirasi sekali. Semakin sering kita melakukan perjalanan, maka kita akan semakin menjadi hamba Allah yang bersyukur, menyadari bahwa ciptaan Tuhan sungguh luar biasa. Dan itu hanya bisa kamu nikmati ketika kamu sering bepergian dari satu kota ke kota lain. Tidak cukup hanya di Indonesia. Dunia ini luas. Sekarang Tuhan memberikanmu kesempatan untuk menikmatinya. Di situ aku sadar bahwa Tuhan sudah menyiapkan jalan terbaik untukku. Jalan yang tidak mampu ditebak olehku dan oleh siapapun di dunia ini kecuali Dia. Jalan penuh liku, menyeberangi samudra, melewati pegunungan dan lembah, sesekali mungkin tersesat. Tapi di balik perjalanan panjang itu, Tuhan sudah menyiapkan tempat yang sangat indah sebagai hadiah dari usaha-usaha yang tak pernah menyerah. Bagaimana mungkin aku tidak bersyukur dengan semua anugerah terindah ini? Tuhan memberikan kesempatan yang sangat luar biasa yang belum tentu didapatkan oleh orang lain. Kenapa tidak dicoba dan dijalani? Dari situlah aku belajar menerima. Dan proses climbing the Great Wall gave me great life lesson. Sejauh dan sesulit apapun perjalanan itu, pasti akan selalu ada jalan menuju titik akhir. Walau tidak akan pernah mudah, karena pasti penuh lika dan liku. Namun jangan pernah menyerah. Teruslah berjalan, mengambil sedikit demi sedikit langkah kecil, mengumpulkan sedikit demi sedikit keberanian. Bersabar lebih banyak lagi, karena sebentar lagi kamu akan menikmati hasil dari perjuanganmu selama ini. Dengan terbitnya buku Sekolah Itu Hobi ini, saya mau mengucapkan terima kasih pertama yang pastinya kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang sudah mengizinkan saya untuk melahirkan karya lagi. Saya juga ingin berterima kasih kepada orang tua terhebat saya, Mama dan Bapak. Terima kasih atas doa dan cintanya kepada saya sepanjang masa. Terima kasih juga saya sampaikan kepada saudara-saudara saya, Irma Suwinda, Yusril Irmawan, dan adik saya yang paling cerewet, Iva Astila Rahma. Terima kasih karena sudah menjadi support system yang luar biasa untuk saya dan alasan untuk siapa saya berjuang dan berkarya sampai hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman ngobrol, pendengar setia, penyumbang ide-ide dan saran-saran positif untuk saya, Teddy Hamsyah. Terima kasih banyak. Terima kasih juga saya sampaikan kepada khususnya Mbak Sinta Amalina, pemilik kisah indah dan inspirasi ini. Terima kasih Mbak sudah banyak meluangkan waktu untuk berbagi dan mau
saya menuliskan kisah Mbak Sinta menjadi sebuah buku yang berjudul Sekolah Itu Hobi. Semoga kisah Mbak Ita bisa menginspirasi anak muda Indonesia. Terima kasih juga kepada teman-teman dan sahabat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Kehadiran kalian seperti pelangi yang menjadi warna untuk hidup saya. Alay banget ya. Tapi benar kok. Dan terima kasih juga kepada teman-teman dari Ruang Baca Tomia. Semoga kita sama-sama semangat untuk meningkatkan minat baca masyarakat Pulau Tomia pada khususnya dan Wakatobi pada umumnya. Dan terkhusus terima kasih kepada kamu yang sudah mau mengambil dan membeli buku ini. Itu artinya kamu telah mendukung salah satu karya saya yang saya tulis lewat proses yang panjang, membuka pagi dan menutup malam di depan laptop demi terselesainya karya ini. Semoga buku ini bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menginspirasi teman-teman. Selamat membaca dan saya tunggu kritik dan juga saran-sarannya. Oke teman-teman, itu tadi sedikit cerita dari buku Sekolah Itu Hobi ini. Terima kasih untuk kamu yang sudah memesan buku ini. Untuk teman-teman yang belum membeli buku ini, kamu bisa pesan langsung sama saya atau sama narasumbernya, Mbak Sinta Amalina. Semoga buku ini bisa menginspirasi anak muda Indonesia.